Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam Resapi GKJ Marguyudan. Kiranya ketika kita bangun pagi ini, Allah hadir menerangi hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali renungan pagi ini di dalam doa. Syukur kepada Allah karena Engkau menyediakan bagi kami hari yang baru dan Engkau menganugerahkan kepada kami waktu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Pimpin pikiran dan hati kami agar firman yang kami terima pagi ini boleh menjadi pelita yang memampukan kami melangkah di dalam iman kepada Allah. Berfirmanlah ya Allah, kami umat kepunyaan-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bacaan dalam renungan kita saat ini diambil dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sejak zaman Perjanjian Lama, sebagaimana kita ketahui bahwa kusta adalah penyakit yang dikatakan sebagai najis. Dan dampak dari kenajisan itu sangat parah. Bayangkan saja, mereka dikucilkan bukan hanya dari aspek kehidupan manusiawi saja, tetapi bahkan juga dilarang beribadah. Pada zaman Musa, untuk menunjukkan kesucian perkemahan, semua orang kusta dan orang berdosa harus dikucilkan keluar dari perkemahan. Pada zaman Tuhan Yesus pun demikian. Orang kusta tidak boleh mendekat ke area bait Allah. Mereka dikucilkan bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari Allah. Mereka seperti tanpa harapan dan sudah tidak bisa ditolong lagi. Tetapi kondisi berubah ketika mereka melihat Yesus. Orang kusta itu mendapatkan kesempatan, namun memang butuh keberanian karena ia harus menemui Yesus di tengah-tengah orang yang mengerumuninya. Bayangkan saat pandemi COVID, ada orang yang diketahui terkena COVID lalu masuk ke kerumunan orang banyak yang sehat. Butuh kenekatan dan butuh keyakinan kuat bahwa Yesus bisa menyembuhkannya. Ini kesempatan emas. Orang itu datang dan sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bersyukur, Yesus datang untuk menyatakan seberapa besar kuasanya. Yesus menerima penyembahan dan menerima permintaan orang kusta itu lalu berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jika di dalam Perjanjian Lama kasus pengucilan seperti ini menunjukkan bahwa jika yang najis menyentuh yang suci, maka yang suci itu menjadi najis. Seperti yang kita bahas di awal, orang kusta tidak boleh mendekat ke bait Allah. Pada zaman dahulu, orang yang terkena kusta bahkan harus meneriakkan, "Najis, najis," untuk memberitahukan supaya orang lain jangan mendekati mereka yang najis karena kusta. Inilah yang diubah Yesus dalam Perjanjian Baru. Yesus bukan hanya berkata-kata untuk menyembuhkan, tetapi bahkan Tuhan Yesus menggunakan tangannya untuk menjamah si orang kusta. Yesus menyentuh orang kusta itu. Sebuah tindakan kecil yang memutarbalikkan kepercayaan sepanjang Perjanjian Lama. Jika dahulu orang kusta tidak boleh di dekat orang sehat dan di bait Allah, Yesus bahkan berada di dekatnya dan menjamah orang kusta itu. Dan orang kusta itu sembuh. Tidak hanya sampai situ, Yesus merestorasi tidak hanya tubuh fisiknya saja. Yesus bahkan memerintahkan, "Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa
sebagai bukti bagi mereka. Yesus juga merestorasi kehidupan rohaninya, membuat orang kusta itu diperkenankan lagi untuk datang ke hadirat Allah. Tidak hanya fisiknya menjadi baik, tetapi atmosfer di sekeliling orang itu pun berubah total menjadi baik. Di dalam perjanjian lama, jika yang tidak bersih menyentuh yang bersih, maka yang bersih itu menjadi kotor. Seolah-olah yang kotorlah yang memiliki dampak terhadap yang bersih. Ya, memang itulah yang terjadi ketika belum dewasa. Seperti kita seringkali meminta anak-anak untuk memiliki pergaulan yang baik, karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Dan disinilah prinsip dalam perjanjian baru itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Apa artinya? Artinya yang bersih itulah yang memiliki dampak. Lalu bagaimana kita dapat berdampak? Inilah yang harus terjadi, bahwa kita harus mendewasakan kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Jika kita terus mendekat kepada Tuhan Yesus, kita pun akan diberi kekuatan untuk melakukan teladannya yang berdampak kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena sebagaimana pengutusan dalam akhir ibadah yang sering kali kita dengarkan dari Bapak Ibu Pendeta, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, di mana umat menjawab, kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus, dan umat menjawab, kami siap untuk menjadi saksi bagi Kristus. Ya, demikianlah supaya bukan kita yang dipengaruhi dunia, tetapi Tuhan Yesuslah yang memengaruhi dunia melalui kita. Kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal besar. Mari lakukan hal-hal kecil kepada dunia di sekeliling kita, dengan terlebih dahulu setia melakukan hal-hal kecil bersama Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita bisa dimampukan untuk melakukan hal-hal kecil atau besar bagi orang-orang yang mungkin dianggap tidak layak menerimanya. Kita akan dimampukan memiliki kasih yang lebih besar bagi orang-orang, bahkan bagi mereka yang mungkin menganggap kita musuh. Allah adalah kasih, dan kita adalah saluran kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan pagi hari ini yang mengingatkan kami sebagai umat-Mu untuk tetap berdampak bagi sekeliling kami. Tolong kami ya Allah untuk mendekat dan meneladan kepada Kristus. Sungguh suatu anugerah yang indah di mana kami diperkenankan untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, sehingga hati kami selalu diperbaharui di dalam Tuhan dan kemudian dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Pimpin kami ya Allah untuk menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.